Shalom Youth Kingdom. Kembali lagi bersama kami dalam KGC Shout. Ya, KGC Shout. Season baru ini, season 3. Iya. Jadi formasinya baru. Kemarin formasi bertahan, sekarang formasi menyerang. Bola dong, Pak. Kita bertiga ini tetap jaga jarak biar tidak masih mengikuti Social distancing. protokol Kesehatan. dari pemerintah dan kesehatan. Oke, ada partner saya, Siap Kakak Dede. Iya, Perkenalkan Kakak nama Kevin. saya Kakak Kevin. Kakak Kevin. Di season kemarin itu one man show. Iya, one on one, One fight. satu lawan satu. Sekarang ini kita spesial karena Kita satu-satunya perempuan sejauh ini dari season 1 sampai ya, season 3. narasumber Kakak siapa? Kakak siapa, Kak? Kakak J. Halo Kakak J. Shalom dulu, Kak. Shalom deh. Asik. Shalom semua. Shalom. Kalau ada Bapak Ibu, stop mungkin. Pasti, Kak, Tapi karena ada ya. adik, shalom saya. Iya. Yes. Jadi saat ini kita dalam keadaan sehat ya, pasti sehat ini karena muka ceria-ceria. Sehat-sehat. Jadi pembahasannya pun ini setiap season itu pasti semakin menarik karena kalau berbicara tentang kebaikan Tuhan itu tiada habisnya, Kak ya. Iya. Banyak Iya, banget. pesan-pesan Tuhan supaya kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Yes. Terutama Betul. youth kingdom ini yang muda-muda ini yang Iya. banyak pesan. Bagaimana, Kak? Mudah, betul. Banyak Siap. sekali pertanyaan dalam hidupnya. Wah, banyak sekali pertanyaan dan yang harus diluruskan. Iya. Makanya KGC Shout ini menghadirkan kajian. Silakan, Kak, apa yang mau disampaikan? Oke. Monggo. Terima Semangat. kasih adik-adik untuk kesempatannya pada malam hari ini. Luar biasa, saya bersyukur sekali bisa hadir di Iya. tengah adik-adik yang baik ini. Ada Asik ya. Deden, ada Kevin. Oke, Baik kita. jadi temanya pada malam Iya. hari ini kita akan membahas tentang drum roll please. Toxic relationship. Toxic relationship, Kak. Yes. Saya kalau dengarnya What ini does kayak that mean? toxic itu kan sesuatu yang tidak Baik. baik, Kak. Iya, Racun. itu sesuatu yang sebenarnya sedang hot dibicarakan pada saat yes. ini. Banyak sekali topik-topik baru yang berkisar tentang hal ini. Jadi toxic relationship itu artinya apa kira-kira? Ada yang tahu? Kakak Kevin, tolong. Hubungan yang beracun? Ya, Wow. racun pokoknya racun. Yang saya tahu hanya racun. Racun ini. Jadi, Oke. oke, kalau kita kenapa saya mau bawakan tentang topik ini karena semua kita dalam hubungan kita kesehariannya, baik itu kepada orang tua, kepada pertemanan, sahabat, bahkan kadang dalam level percintaan, Iya. pasti tidak selalu hubungannya itu membawa dampak yang positif. Positif. Kadang dampaknya banyak yang juga yang negatif. Oke. Jadi istilahnya racun-racun Racun. hubungan itu bisa saja menggerogoti hidup kita. Saya pikir tadi ini, Kak, ketika toxic relationship saya langsung kembali ke jiwa muda. Saya Wih, pikir jadi ini cuma untuk hubungan anak-anak muda. pacaran, Ya. ternyata Ternyata tidak. ke orang tua, teman-teman, teman gaul istilahnya Yes, anak-anak. perspektif baru ini Kakak. Iya, teman nongkrong Waduh. gitu. Gimana itu, Kak? Bisa jadi, Lanjut, Kak. betul. Jadi misalnya gini ya, contohnya saya mau menjelaskan, menjabarkan sedikit Oke. bagaimana kita kadang tidak sadar tentang toxic relationship ini. Kalau misalnya seorang anak, janganlah katakan dia mungkin dia dari segi umur belum dewasa. Dia sudah diberitahu bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dia sentuh. Sudah jelas barang-barang yang beracun. Contohnya misalnya baygon. Iya. Obat nyamuk. Iya. Yes. Baygon ini nggak boleh, baygon bakar itu obat nyamuk. tidak boleh dimakan, Iya, kan? iya, iya. Kan nggak boleh dimakan. Iya, iya. Meskipun Jadi dia sudah ada jelas- rasa. Meskipun ada rasa, Obat ada nyamuk wangi, gitu. Lavender. lavender, lemon Siap, gitu siap, kan. siap. Itu sudah jelas beracun. Iya. Jadi orang tua yang tahu pasti akan melarang anaknya untuk tidak makan hal-hal ini. Tapi kadang ada juga anak-anak yang tidak sadar bahwa makanan yang disuguhkan atau bahkan mungkin saja orang tuanya tidak sadar bahwa makanan yang disuguhkan itu basi misalnya. Oke. Jadi butuh kebijaksanaan atau kedewasaan dari seseorang untuk bisa menganalisa bahwa oke, makanan ini dari baunya kok Sudah kayak nggak kurang sedap. bagus, sudah tidak baik. Dari dirasa sedikit sudah tidak Jadi harus dia mencegah dirinya untuk tidak makan lebih lanjut. Yes. Karena kalau dilakukan seterusnya sudah jelas nanti perutnya bisa mules, gitu kan, dia bisa sakit. Iya. Begitu juga dalam hubungan kita kesehariannya. Kadang ada orang-orang di sekeliling kita yang tidak langsung ketahuan, oh dia ini tipe baygon gitu kan. Wah, Harus betul-betul wah, dihindari. kepada
Baygon segera mengirimkan bantuan kepada Email. Jadi kita Udah, tidak 3 kali kita selalu bilang. main saya sudah putus hubungan dengan nyamuk gitu kan. Kok jadi iklan. Iya. Maksudnya Satu kali lagi sebut Kak, dorong bawakan kita ini dana. Baygon gratis. Lanjut. Jadi kadang hubungan itu bisa saja di area abu-abu. Ini saya belum tahu ini atau dampak negatifnya itu belum terasa langsung. Iya. Jadi perlahan-lahan kenapa saya merasa saya semakin sering down, sering emosional, tidak merasa diri saya cukup baik gitu. Jadi ini semua dampak-dampak dari toxic relationship itu sendiri. Ketika kita masuk di toxic relationship itu, maksudnya bukan kita, maksudnya kita belum tahu kalau Kita ini akan berada. toxic relationship, tapi kita sudah berada di satu hubungan dan ternyata itu toxic relationship. Hal yang kita lakukan apa Kak? Tetap bertahan dengan, maksudnya dengan punya tujuan tetap maju, misalnya dengan orang ini yang membawa toxic itu, atau saya Oke. mundur pelan-pelan. Jadi Nur kan alun-alun. seperti tadi kita bicarakan, kadang orang-orang yang memberikan dampak toksik itu belum tentu orang-orang selalu yang dari area luar, maaf ya. Oke. Bisa saja orang tua yang tidak sadar, dia itu memberikan tuntutan-tuntutan atau tanpa sadar secara emosional dia bisa saja membuli anaknya sendiri. Oke. Dengan orang tua kita tidak bisa putus hubungan dengan nyamuk kan. Iya, Yes, betul. Nah, tapi ada juga orang-orang yang sudah jelas ini pacar ini nggak jelas ini, tidak beres ini. Itu langsung saya putus hubungan dengan nyamuk gitu kan. Tendang saja ke laut gitu. Iya. Jadi kita harus Siap. lihat dan kita harus bijaksana dalam menilai, dan yang paling penting adalah kita tanya Tuhan. Nah, Oke. Paling penting. itu Harus langkah yang kita ambil. kayaknya jauh sekali ini poinnya, ini pas kena di hati ini. Bagaimana Kak Kevin? Betul. Itu bertanya kepada Tuhan. Hubungan apapun yang kita bangun, Dengan siapapun itu Iya. tetap Tanya utamakan Tuhan. Oke. Sudah jelas itu. siap. Terus kalau hubungan ke lebih, kita kan mau bicara ini, saya tangkapnya tadi kita mau berarti kita bicarakan ini panjang Kak. Dari hubungan kita dan keluarga, Yes. Ya. hubungan dengan teman gaul, Ya. terus hubungan spesial kita dengan Pasangan. pasangan. Oke. Saya mau bahas, saya menarik sekali kalau bicara tentang hubungan dengan keluarga ini. Karena posisinya saya anak tunggal ini, satu-satunya. Terus latar belakang broken. Oke. Orang tua pasti sosok ayah dan ibu sudah tidak ada. Nah, siapa tahu ini mewakili juga dari teman-teman sekalian, karena di season-season kemarin ada yang bertanya seperti ini tentang hubungan bagaimana dengan orang tua. Nah, ketika mana yang dulu kita selesaikan ini Kak? Apakah kita mau menyelesaikan hubungan kita, saya dengan dengan ayah saya dan ibu saya, ataukah kita tetap fokus dengan diri saya sendiri atau gimana? Saya Oke, jadi untuk seseorang itu bisa menyadari bahwa dia berada di dalam toxic relationship, sebenarnya dibutuhkan kedewasaan. Oke. Nah, kedewasaan ini tidak bicara tentang umur yang terutama. Jadi orang itu bisa saja belum akil balik, tapi dia bisa lebih dewasa oleh karena keadaan. Iya, betul. Jadi kadang kita belum tentu bisa langsung membereskan apa yang orang tua sebabkan dalam kehidupan kita. Tapi yang terpenting, dan saya yakin Deden sudah lakukan itu, adalah Deden membawa segalanya itu ke Tuhan. Yes. Dan Tuhan yang memulihkan hati Deden, membereskan kehidupan Deden, sehingga Deden bisa menjadi pribadi yang utuh walaupun datang dari broken home, walaupun datang dari keluarga yang tidak utuh. Untuk kita bisa berhubungan erat dengan Tuhan, sehingga Tuhan yang memulihkan hidup kita dan kita menjadi pribadi yang utuh. Dari situlah segala sesuatu yang negatif itu akan mental sendiri, pental. Berarti hubungan apapun itu, hubungan dengan siapapun itu, Tuhan yang kita andalkan dalamnya gitu Kak ya, supaya toksik tadi itu Mundur. menjauh gitu. Dari Kak Kevin gimana Kak? Pasti banyak sih teman-teman di luar sana yang mendengarkan podcast ini. Mereka mempunyai pengalaman sendiri dengan orang tuanya. Iya. Mereka contohnya tidak mendapatkan figur ayah. Kan sering kita mendengar tentang hati bapa, bagaimana anak-anak belajar tentang karakter hidup dari seorang ayah. Nah, kalau orang tuanya sudah tidak ada, atau maksudnya contohnya seperti kakak Dedeng, orang tuanya harus berpisah, maka dia
akan mencari figur-figur lain Iya. dan bisa jadi dia terjebak dalam Iya. toksik itu sendiri. Betul, betul. Nah, apa yang harus sebaiknya dia lakukan? Oke. Ini sebenarnya perjalanan dan proses pendewasaan masing-masing orang. Kadang kita tidak bisa mencegah seseorang itu jatuh di hubungan yang salah. Kadang perlu pelajaran hidup yang membuat seseorang itu sadar bahwa oh ini saya salah gitu kan. Nah, tapi lebih baik lagi untuk seseorang tidak perlu melewati proses yang panjang itu. Jadi makanya dibutuhkan komunitas yang baik. Oke. Dia perlu berada di tempat di mana dia bisa bertumbuh secara iman. Mungkin ada kakak rohani yang bisa gembleng dia, yang bisa arahkan dia, yang bisa menegur dia bahwa kayaknya kamu berteman dengan gerombolan yang kurang membawa dampak yang Oke. baik gitu loh. Karena kan kita ini orang Kristen. Ya. Kita kan Kristen dan tidak selalu kita bisa menyenangkan orang Di yang sekitar kita. non Kristen Oke. yang berada di luar sana. Jadi kadang kita itu bisa saja dimusuhi, gitu kan, kayak merasa lebih ditekan karena kita berbeda. Oke. Berarti maksudnya Kak Jane sendiri bahwa kita harus mencari seorang mentor rohani yang tepat dan kita harus mencari komunitas yang dapat membangun kita, Iya. memberikan influence yang baik. Iya. Oke, good. Karena dari situ. Kak Dedeng? Apa? Saya ini apa ya? Saya ada satu Oke. quote sih yang menurut saya itu baik sekali untuk kita sadari karena ini sering berhubungan dengan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Mending ditolak manusia karena takut Tuhan daripada ditolak Tuhan karena takut sama manusia. Mending ditolak manusia. Jadi dalam hubungan yang beracun itu, kenapa kita ada di hubungan itu? Karena mungkin atau kenapa kita lama tersiksa di dalam hubungan itu? Karena kita takut ditolak oleh manusia, takut merasa mungkin tidak cukup baik. Akhirnya saya kok kayak dimusuhi gitu. Jadi dia takut ditolak oleh manusia. Padahal lebih baik untuk seseorang itu tahu bahwa lebih baik hubungan saya dengan Tuhan benar daripada saya menyenangkan manusia. Dan seringkali ini terjadi di antara pertemanan atau percintaan. Gitu. Ada pertanyaan saya, Kak. Tiba-tiba muncul. Saya ingin tahu kayak gini. Ini kan kita berbicara tentang kita di dalam kita ada di dalam toxic relationship. Nah, yang saya mau tanyakan, hal-hal apa? Saya mau kembali ke diri kita sendiri. Hal-hal apa yang kita harus lakukan secara detail kayak? Saya rasa kakak punya banyak pengalaman lah tentang bagaimana berhubungan dengan orang lain. Hal-hal apa yang harus kita lakukan supaya kitanya yang tidak membawa toksik terhadap itu hubungan? Oke. Nah. Gitu kan, kalau tadi itu Orang. orang lain hubungan itu ke kita. Nah, sekarang itu Dari supaya kitanya. dari kitanya itu supaya tidak membawa toksik ke itu hubungan. Gimana itu, Kak? Oke. Saya suka sekali ayat yang ayat yang ada di 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Menurut saya ini 3 mantra Oh, yang perlu kita pegang erat dalam hidupnya kita sehingga kita ini bisa hidupnya benar Oke. dan kita tidak menjadi penyebab Toksik atau gitu. menjadi racun bagi hidup penyebab orang toksik. lain. Oke, kita baca bersama 1 Korintus 13 ayat 13 atau aja Kevin aja deh yang oke. baca. Saya bacakan 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Menurut saya antidot itu apa? Penawar racun. Penawar racun. Kalau orang bilang di sini antidoti. Wey. Bukannya antidoti. Ya, antidot. Penawar racun yang utama itu adalah kasih. Oke. Kalau kita ini memiliki kasih yang tulus sama orang-orang di sekitar kita, kita nggak mungkin jadi racun. Iya. Kita nggak mungkin bisa membawa dampak yang negatif untuk hidupnya orang. Karena kasih ini adalah